Belakangan ini saya sering mendapati pertanyaan tentang apa sih perbedaan dari STTP, Fosmik, dan juga kerakinan. Nah, ketiga produk ini memang sifatnya sama-sama mengenyalkan, dan mungkin hal ini yang bikin orang jadi bingung, harus pilih yang mana atau pakai yang mana. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja perbedaan dari ketiga barang tersebut dan apa yang harus kita pilih. Meskipun secara fungsi sama, tapi STTP, Fosmik, dan juga kerakinan sebenarnya cara kerjanya itu berbeda-beda. Nah, pertama kita bahas dulu deh tentang STTP dan juga brand fosfat. Kenapa kok saya nyebutnya brand fosfat? Karena sebenarnya Fosmik itu merupakan merek dagang. Itu sama seperti Vibrisol, Vendapos, seperti itu. Yang benar adalah brand fosfat karena dia adalah kumpulan dari macam-macam fosfat. Sementara kalau STTP itu hanya terdiri dari satu jenis fosfat, yaitu tripolifosfat. Nah, kalau sama-sama fosfat, memang secara kerja dia sama-sama mengenyalkan dari daging. Hanya saja karena bahan komposisinya itu berbeda, hasilnya pun berbeda. Plus minusnya gini, kalau kita pakai STTP, itu plusnya adalah secara harga dia biasanya itu jauh lebih rendah daripada brand fosfat seperti Vendapos tadi. Kelemahannya adalah yang satu, kalau STPP umumnya secara rasa dia itu akan lebih getir, pahit seperti itu. Dan yang kedua, secara kinerja, cara fungsi mengenyalkannya tidak sebagus dari brand fosfat. Nah, jadi kalau kita ngomong STPP sama Vendapos, Fosmik itu sama enggak? Sebenarnya ya secara bahan dasarnya mungkin sama, secara fungsi mungkin sama, tapi berbeda di hasilnya. Kalau Anda mau hasil yang bagus, Anda bisa pakai brand seperti Vendapos, tapi kalau Anda hanya mau yang murah, ya Anda bisa pakai STTP. Oke, saya harap itu saja cukup jelas perbedaan dari STPP dan brand fosfat. Lanjut nih, sekarang sama kerakinan. Nah, kerakinan sendiri sama jenis fosfat itu cukup berbeda. Bedanya gini, satu dari bahannya sendiri beda. Kalau fosfat terdiri dari fosfor, kerakinan terbuat dari rumput laut. Dimana kalau rumput laut ini cara kerjanya pun juga beda. Kata kuncinya ini, kalau kerakinan dia mengenyalkan dengan cara mengikat cairan. Mau itu dari air, mau itu dari es, mau itu cairan dalam dagingnya sendiri, itu diikat, dikenyalkan dia. Itu kerakinan. Sementara kalau fosfat, dia mengenyalkan dari daging sendiri. Kata kuncinya itu dari daging sendiri. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kapan kita mesti pakai jenis fosfat, mau STPP, mau Vendapos, atau kapan kita pakai kerakinan, tergantung yang nomor satu adalah dari bahan Anda. Kalau Anda bikin sesuatu yang seperti cilok, di mana jenis dagingnya sedikit, menggunakan fosfat itu tidak akan terlalu efektif. Lebih bagus menggunakan dari kerakinan. Kenapa? Karena kalau cilok, setahu saya biasanya dagingnya itu sangat-sangat sedikit. Dan karena fosfat ini mengenyalkan dari daging, sehingga kalau dagingnya segini, ya paling yang dikenyalkan ya segini. Hasilnya nggak akan sangat membantu. Tapi kalau kerakinan, karena dia mengikat semua cairan, mau itu dari es, mau itu dari air, mau itu dari cairannya daging, ya dia akan lebih efisien, lebih optimal. Nah, itu kalau cilok kan gampang bedanya. Kalau bakso gimana? Yang dagingnya banyak. Nah, ada dua hal yang perlu Anda pertimbangkan. Yang pertama adalah secara harga. Ketika Anda pakai daging dalam jumlah yang sudah cukup banyak, seharusnya itu sudah bagus. Dan kalau Anda mau lebih hemat, Anda pakai jenis fosfat. Kenapa? Karena harga fosfat dan kerakinan itu berbeda. Kerakinan jauh lebih mahal daripada fosfat. Sehingga kalau Anda bikin bakso di mana resepnya sudah premium, saya rasa seharusnya nih pakai fosfat saja sudah cukup. Itu faktor yang pertama, harga. Faktor yang kedua adalah Anda cek. Kalau Anda bikin di penggilingan, jumlah esnya bisa diatur nggak? Yang kedua, ditambahin air nggak sama tukang gilingnya? Kalau sudah jumlah esnya tidak bisa diatur, ditambahin air, nah ini Anda perlu mau nggak mau, Anda perlu wajib hukumnya pakai kerakinan. Kenapa? Karena kembali, fosfat hanya dari daging. Nah, cairan yang dimasukkan tadi, mau es batu, mau air, siapa yang ngikat? Daging aja nggak akan cukup, tepung juga nggak cukup. Solusinya adalah kerakinan. Nah, jadi itu dua kriterianya. Oke, saya tahu pertanyaan selanjutnya tentu adalah, kalau gitu pakai kerakinan doang gimana? Nggak apa-apa, bisa. Tapi, selalu ada tapinya kan? Tapi, harganya gimana? Ingat, kerakinan harganya jauh lebih mahal dari fosfat. Nah, kita perlu memakai banyak produk-produk seperti itu, mau Vendapos, mau kerakinan, fungsinya apa? Sebenarnya kan membantu untuk lebih murah dan hasilnya itu masih bagus atau lebih bagus lagi. Nah, kalau Anda sudah tidak peduli dengan harga,
oke, silahkan pakai karakinan, karena karakinan sendiri punya plusnya apa? Yaitu tidak memberikan rasa pahit. Sementara kalau fosfat itu selalu ada batasannya, kalau lebih dari batasannya kan memberikan rasa pahit. Nah, jadi kalau harga bukan masalah buat Anda pakai karakinan saja bisa. Tapi kalau harga ternyata jadi masalah, nah Anda perlu pertimbangkan dua faktor ini. Idealnya gimana? Kalau ideal, kalau menurut saya tentu pakai dua-duanya. Kan mahal jadinya kalau pakai dua-duanya. Mungkin iya, mungkin juga enggak. Triknya adalah kita pakai seperlunya saja. Jadi gini, kalau Anda memutuskan pakai dua-duanya supaya hasilnya lebih bagus, takarannya yang Anda harus kontrol. Jangan terlalu banyak supaya harganya itu tidak tinggi. Nah, karakinan kan mahal. Kalau gini ya, biasanya ya, kalau orang hanya pakai karakinan, dosisnya mereka itu cukup banyak, sekitar 0,5-1%. Sehingga secara biaya kan cukup tinggi. Nah, kalau kita kombinasi dua, mau pakai fosfat, Wendapos, dan juga karakinan, seharusnya pemakaian karakinan kita tidak perlu 0,5-1%, tapi cukup 0,2-0,3% itu sudah cukup. Jadi sekitar 2-3 gram per 1 kilo adonan itu sudah cukup. Sehingga harganya itu bisa ditekan, biayanya itu bisa lebih murah, hasilnya Anda juga lebih bagus. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan kapan Anda perlu pakai karakinan, kapan perlu pakai fosfat. Ingat, parameternya selalu ada biaya, dan kedua adalah situasinya. Kalau jumlah esnya, airnya nggak bisa dikontrol, Anda perlu karakinan, wajib itu. Kalau enggak, adonan Anda akan lembek, akan empuk. Oke, hari ini sampai sini dulu. Jika Anda menyukai tips, trik, teori, materi seperti ini, cek terus channel HM Prasaja, karena di sini kami akan membagikan berbagai macam hal, trik, teori, tips, apapun itu yang bisa membantu hasil tekstur Anda, bakso Anda lebih enak dan juga lebih hemat tentunya. Oke, sampai jumpa di materi-materi yang selanjutnya.